Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Teman-teman, ini ada sebuah video ya yang mengajak kita untuk menandatangani sebuah petisi, yaitu petisi permintaan kita sebagai para pecinta sepak bola atau pecinta tim nasional Indonesia untuk menandatangani sebuah petisi untuk diberikan kepada Bapak Presiden, untuk yaitu Bapak Presiden supaya meminta Pak Erick Thohir untuk mengembalikan Sintayong, gitu katanya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya, tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta saya doakan apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Kami ingin mengajak Anda untuk meminta Presiden Prabowo menugaskan Pak Erick Thohir menarik kembali Sintayong menjadi pelatih tim nasional sepak bola Indonesia. PSSI sudah memutuskan kontrak Patrick Kluivert yang memang sangat mengecewakan. Pak Erick mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pelatih Belanda untuk memimpin Indonesia. Ini sama sekali tidak diperlukan. Pak Prabowo sebaiknya memerintahkan Pak Erick agar tidak perlu menghabiskan waktu mencari-cari pelatih lain. Pilih kembali Sintayong. Percayalah, timnas Indonesia akan kembali berjaya. Sintayong sudah terbukti sukses. Dia membawa disiplin, karakter, serta peningkatan peringkat timnas Indonesia dari 173 ke 129 dalam peringkat dunia FIFA. Timnas lolos ke Piala Asia 2023 dan 2027. Kalau saja dia tidak diganti Kluivert, kemungkinan besar dia sudah berhasil membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Kini meski ia tak lagi melatih, dukungan supporter Indonesia untuk Sintayong tetap sangat kuat. Para pemain pun mencintai dia, bahkan media internasional konsisten memuji kualitas kepelatihan dia. Sintayong sudah memberikan hasil nyata dan arah yang jelas, sesuatu yang sangat dirindukan publik sepak bola nasional. Bila Anda setuju untuk mendukung kejayaan timnas sepak bola nasional, tolong ikut menjadi penandatangan petisi yang linknya tertera di video ini. Untuk mendukung masa depan sepak bola Indonesia yang konsisten, profesional, dan membanggakan. Pak Prabowo, tolong selamatkan sepak bola Indonesia. Terima kasih. Nah itu ya, silakan kalian cari videonya dan ikut tanda tangan ini petisi ini kalau kalian setuju ya. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Mudah-mudahan nanti Pak Erick Thohir bisa mengembalikan Sintayong ke Indonesia. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang banyak banget pihak yang meminta dia untuk out dari kursi PSSI. Gue mau ngajak kalian untuk berpikir objektif. Kita mikir apa yang ada di pikiran kita. Jangan ada pendapat orang, kita tarik jadi pendapat kita gitu. Kita udah cukup dewasa untuk memiliki pendapat sendiri. Nah, gue mau ngeliat sisi kesalahannya dan sisi yang benar yang dilakuin sama dia. Kalau salahnya itu, yang paling fatal itu dia ngeganti pelatih di tengah kompetisi. Ketika grafik tim lagi bagus. Kalau grafik timnya hancur, lo ganti di tengah kompetisi, ya wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau misalkan grafiknya lagi tinggi, lo ganti, itu bagi gue fatal. Sisi baiknya dia berhasil ngebangun squad sampai levelnya sebagus ini gitu. Dia berhasil ngumpulin pemain-pemain diaspora, ngebangun squad kita sampai ya kualitasnya jauh meningkat dibanding sebelumnya. Gue nggak pengen aja kayaknya ada 1-2 kelompok yang memanfaatkan situasi ini, mendompleng situasi ini untuk kepentingan pribadinya. Takutnya berhasil, nah yang diutamakan sama dia adalah kepentingan pribadi dia. Terus kalau misalkan diganti, oke apa enggak? Ya oke-oke aja, gue nggak ada beban. Gue nggak kagok, gue nggak pernah ngundang podcast, gue nggak pernah ngewawancara dan segala macam. Kalau diganti menjadikan timnas lebih bagus, ganti. Tapi kalau diganti menjadikan timnas jadi lebih buruk, ya jangan gitu. Mau ngapain diganti kalau itu jadi jelek gitu. Nah, idealnya siapa? Idealnya harusnya sih mantan pemain timnas. Karena dia yang paling tahu tim, dia yang paling tahu kondisi pemain, dia yang paling tahu permasalahan-permasalahan yang ada di internal si timnas itu sendiri. Jadi ganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Gue nggak pernah ada masalah di situ. Gue cuma pengen kalian berpikir apa yang kalian pikirkan secara pribadi. Jangan ikut-ikutan orang, jangan mau terbawa arus permainan oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini. Kalau menurut gue seperti itu. Ya. Siapa yang pantas gantikan Kluivert di timnas? Dan kita sudah lihat ada 502 votes terus bertambah. Kayaknya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bung Harpa tadi.
banyak yang ingin CLBK nih. Sintayong 74%, Frank de Boer 3%, Louis van Gaal 4%, dan Timur Kapatse 18%. Berarti masih banyak nih loyalis Sintayong. Nggak, saya nggak ada masalah. Saya berarti memang kalau ini ada ya, ini kan mungkin apa jajak pendapat. Betul. Perlu ada survei juga. Karena survei bola yang sebelumnya agak meleset. Ada survei yang menyatakan waktu itu walaupun gagal ke Piala Dunia, masyarakat tetap mengendaki Patrick Kluivert. Betul kan, ada survei yang begitu tuh. Itu metodologinya perlu dipertanyakan itu. Cuma itu maksud saya, cepat sekali tiba-tiba belum selesai surveinya kita nikmati sudah pergi Patrick Kluivert. Jadi saya belum sempat mendalami metodologinya. Patricknya sudah disuruh pulang. Jadi apa pesan komunikasi di balik Pesan itu? komunikasinya adalah ini jajak pendapat ya. Survei soal lain lagi. Tapi kan keputusan ada di Exco bersama dengan Pak Erick Thohir yang fenomenal ini. Pertanyaan saya adalah dulu kesannya seakan-akan ini pulang karena ada kondisi ruang ganti. Ini ruang ganti ini termasuk ruang meeting, ruang mandi atau apalah pokoknya ini ruang ganti yang tidak harmonis. Setiap saya ngomong bunyi keretanya pas. Artinya ini penting gitu di garis bawah yang bunyi kereta. Nah maksud saya masalah ini nggak ada masalah sekarang berarti kan harus itu kan. Betul. Artinya harus siap sepak bola itu sebagai organisasi modern. Bukan perasaan one man show, two man show, three man show, four man show. Jadi ruang ganti dikelola bersama, ya kan? Oleh pihak-pihak yang misalnya sama-sama bisa membuat ruang ganti itu menjadi efektif tanpa terpancing oleh isu-isu yang buswar di media sosial misalnya, gitu ya. 74% yang menginginkan Sintayong kembali ya di dalam jejak pendapat ini. Berarti sangat tinggi sekali keinginan masyarakat Indonesia mengembalikan Sintayong ke timnas Indonesia ya. Tapi apapun itu semuanya pasti akan diputuskan oleh Pak Erick Thohir dan Exco PSSI. Kita hanya bisa berharap apapun yang dilakukan oleh PSSI itu untuk kebaikan timnas Indonesia. Jangan seperti kemarin ya. Kemarin kita masih dalam track yang bagus, masih Sintayong masih bisa bercerita banyak, cuma tiba-tiba dengan alasan ruang ganti Sintayong diganti dengan pelatih yang nggak jelas gitu ya. Itu katanya bekas pemain terbaik atau pemain bagus di klubnya dulu, tapi untuk menjadi seorang pelatih tim nasional Indonesia dia tidak terbukti. Dia malah merusak timnas kita, dan Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sudah cukup lama beredar kabar bahwa Exco justru adalah orang-orang yang ingin agar Sintayong disingkirkan. Mungkin tidak semua, tapi sebagian. Yang tidak suka pada Sintayong adalah orang-orang yang disebut sebagai bagian dari mafia bola Indonesia. Dalam hal ini, mafia bola ini marah pada Sintayong karena Sintayong tidak mau begitu saja mengikuti perintah untuk memasang atau mengabaikan pemain-pemain tertentu. Kalau ini benar, sudah pasti Exco justru tidak akan mendukung pemanggilan kembali Sintayong. Terus terang saya tidak tahu kenapa Erick sedemikian membenci Sintayong, tapi yang jelas dari berbagai pernyataannya dia terlihat sekali tidak akan menarik kembali Sintayong. Ini jelas sikap yang aneh. Ketika Sintayong diberhentikan, dia sebenarnya belum lama menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI sampai 2027. Betul. Apakah pemecatan Sintayong di tengah jalan itu ada desakan dari mafia yang berada di dalam tubuh PSSI? Nah, itu kita perlu pertanyakan ya. Apakah Pak Erick Thohir mengganti Sintayong itu atas dasar tekanan atau apa gitu, atau kalau misalnya argumennya untuk memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, itu memang salah besar ya, dan itu sudah terbukti. Berarti ini ada apa-apanya di dalam tubuh PSSI ini. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.